Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wonten ngasanipun para pinisepuh sesepuh ingkang tansah kinabekten, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah pengaosan Ahad Enjang ingkang tansah dipun mulyakaken dening Allah. Langkung rumiyin monggo kula pangasami tansah ngujukaken rasa syukur wonten ngarsa dalem Allah ingkang sampun paring mapinten-pinten nikmatipun sehingga wonten ing kesempatan enjang menika kula pangasami tasih dipun paringi kegiatan, tasih dipun paringi kesabaran, tasih dipun paringi yuswa ingkang panjang sehingga saged nindai pengaosan wonten ing enjang menika. Shalawat salam mugi tansah kunjuk dumateng junjungan kula pangasami Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelebet keluarganipun, sahabatipun, lan mugi-mugi tansah lumeber dumateng kula pangasami. Amin. Nggih. Alhamdulillah saged silaturahim malih wonten ing majelis menika. Kira-kira pun pinten taun Bu kula mboten silaturahim niki Bu? Suwe banget nggih. Ya, selama pandemi nggih absen kula. Nah, alhamdulillah wonten ing kesempatan menika saged silaturahim wonten ing majelis niki. Sami sehat Bu? Alhamdulillah. Pun sami dahar. Bar subuh wis tekani madang. Pun ngunjuk? Mumpun. Iya. Alhamdulillah. Niki wae kula rada bingung. Biasane pintune ning rada wetan, sakniki ditutup. Niki kula tak kira ganti gedung, ternyata padha mek pintune saka ngarep. Nggih. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah ingkang tansah dipun mulyakaken dening Allah. Niki wulan apa to, Bu? Wulan Sya'ban. Tanggal pinten? Sya'ban tanggal pinten?
Sangger tekani sing bulan Hijriyah rada kemekelen nek arep mikir. Nek nasional itu bulan apa niki, Bu? Bulan Maret tanggal apal kabeh nih ya nek nasional. Nggih. Alhamdulillah kita sudah separuh lebih melewati bulan Sya'ban. Dan insya Allah hanya hitungan hari kita semuanya nanti kula pengasami insya Allah badhe kepanggih wonten ing wulan suci Ramadan. Pun siap, Bu? Insya Allah. Sing jenengan siapke napa, Bu? Hah? Niat tok. Setelah niat napa, Bu, sing jenengan siapke? Lah jare wis siap. Berpuasa, latihan poso. Pun donga ketemu Ramadan, Bu. Dongane pripun, Bu? Allahumma barik lana Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa baligna Ramadana. Oh kurang iki mau. Nah, kula tambahi donga setunggal melih. Nggo sareng-sareng Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salimni ila Ramadan wa salimli Ramadan wa tasallamhu minni mutakabbalan. Pun apal? Enggak dibaleni melih. Allahumma salimni ila Ramadan wa salimli Ramadan wa tasallamhu minni mutakabbalan. Lah niki donga kula pengasami supados saged dipun panggihaken wonten ing wulan Ramadan. Ingkang artosipun, ya Allah, antarkanlah aku hingga sampai Ramadan. Dumugiaken kula wonten ing wulan suci Ramadan. Dan antarkanlah Ramadan kepadaku. Dan terimalah amal-amalku di bulan Ramadan. Dados donga niku kula pengasawi nyuwun wonten ngarsanipun Gusti Allah supados kula pengasami dipun panggihaken wulan Ramadan. Wulan Ramadan dipun antaraken dumateng kula pengasami lan akhiripun sedaya amal pangibadahan wonten ing wulan suci Ramadan dipun tampi dening Gusti Allah. Lah niku monggo mungkin niku diapalke, mugi-mugi estu Gusti Allah bakal ndumugiaken kula pengasami wonten ing wulan Ramadan. Nah, Ibu Bapak jamaah ingkang tansah dipun mulyakaken dening Allah,
wonten ing surat Al-Baqarah ayat 183 ingkang kita waos wonten ing ngajeng wau. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Menawi ningali ayat menika sakjane dawuh ibadah siam niku sampun wonten umat-umatipun sakderengipun umatipun Kanjeng Nabi. Nah menawi sakderengipun umatipun Kanjeng Nabi, sakderenge awake dhewe, syariat siam, syariat poso niku sampun wonten, cuma berbeda. Wonten syariat puasanipun Nabi Daud alaihissalam niku sedina poso sedina ora. Wonten sing nglampahi Bu? Burung ngono. Ya. Lajeng wonten malih syariatipun utawi posonipun Bunda Maryam. Niku posone boten ngendikan kalih wong liya. Boten omong-omongan karo wong liya. Ning Bunda Maryam tetep ngunjuk, tetep dahar. Lah posone diganti ora omong-omongan. Kira-kira saged mboten Bu? Yakin wis aku ora iso. Nek dhewe mungkin iso poso. Ning nek wis ketemu kancane wong loro, wong telu, wong papat kok ketoke ora iso. Lah niki syariat ingkang membedakan. Lah nek syariate awake dhewe umatipun Kanjeng Nabi menahan lapar, menahan haus, menahan hawa nafsu dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Ning nggih tetep omong-omongan. Wong pengajian wae ya ora iso poso. Niki hanya syariat yang membedakan. Nah, Bapak Ibu jamaah ingkang tansah dipun mulyakaken dening Allah, ada 3 sikap manusia nalikane nemoni wulan suci Ramadan. Ada 3 sikap. Nah, kira-kira engko awake dhewe niku mlebu sing ngendi? Nah, yang pertama sikap itu ketika ketemu dengan bulan suci Ramadan, dia merasa berat, merasa tersiksa. Kenapa merasa berat? Karena harus berpuasa, menahan lapar, menahan haus, menahan hawa nafsu. Napa malih sing biasane dahar ses ahli hisab. Napa Bu ahli hisab? Ngerokok. Bapak-bapak wonten sing ngerokok mboten, Pak? Mboten teng mriki nggih. Iya. Alhamdulillah di sini tidak ada yang merokok.
Nah, mereka merasa berat karena harus berpuasa. Kemudian mereka beralasan tidak kuat melaksanakan puasa ataupun terpaksanya harus berpuasa, beralih profesi menjadi bakul semongko. Iya. Kalih Mbah Surip niku dinyanyeki bangun tidur, tidur lagi. Nggih. Bar buka, bar sahur, salat subuh, turu meneh. Engko tangi-tangi menjelang zuhur. Engko tangi salat zuhur, bar zuhur, turu meneh. Ngasek menjelang asar. Engko tangi salat asar, bar asar, turu meneh ngenteni buka. Nah, kepeksane poso, le poso ngono kuwi. Malah mumpet nggih Bu nggih. Nah, tapi ada pangandikan ana wong sing ngomong tidurnya orang berpuasa itu adalah ibadah. Betul enggak? Laras mboten. Tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Ya nek kala-kala sing ora apa-apa, ning nek saka bar sahur ngasih tekan buka mek dienggo turu lah kuwi. Itu nomor 1. Sikap pertama orang ketika ketemu dengan bulan Ramadan. Kemudian sikap kelompok orang yang kedua biasa-biasa saja. Ana Ramadan karo ana Ramadan padha wae. Sehingga aktivitasnya normal-normal saja. Sing biasane sarapan esuk ya sarapan esuk, sing biasane ngomongke tangga ya ngomongke tangga ngono wis. Sing biasane nggawe majelis ngrumpi ya iki jalan terus gitu. Nah, ini kelompok yang kedua. Artinya sama saja, tidak ada yang istimewa dengan hadirnya bulan Ramadan. Kemudian kelompok yang ketiga adalah mereka merasa senang dan gembira dengan hadirnya bulan Ramadan. Buktinya apa? Kalau dia senang, selalu mempersiapkan akan datangnya bulan suci Ramadan. Nah, makanya niki wau kula tekoni nek jenengan wis siap hadir Ramadan, sing jenengan siapke nopo? 1, niat, betul. Kita niat ketemu dengan bulan Ramadan. Pondok niat kabeh nggih? Ya. Kemudian yang kedua, ada tuntunan itu ketika kita sebelum ketemu bulan Ramadan kudu nyaur utang poso. Adakah jamaah yang masih punya hutang puasa? Puasa Ramadan tahun kemarin masih ada yang punya hutang? Oh, meneng kabeh iki ada 2 penafsiran saya. 1, wis do lunas kabeh. Yang kedua, ora wani kondo. Sing pundi, Bu? Oh, pun lunas, alhamdulillah. Sing bapak-bapak ada yang punya hutang, Pak?
Loh bapak-bapak ya punya potensi juga, barangkali ketika Ramadan tahun kemarin pas sakit sehingga harus berbuka. Yes, mudah-mudahan yang masih punya hutang puasa segera dilunasi. Itu yang pertama, pasti mempersiapkan ketika akan kedatangan tamu bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua adalah berusaha untuk dapat melaksanakan seluruh rangkaian ibadah di bulan Ramadan. Jadi ibadah Ramadan itu mboten namung poso tok, tetapi ada rangkaian ibadah yang lain. Napa bu ibadah yang lain? Sholat tarawih. Nah kalau sholat tarawih, monggo ada yang mau sehabis isya atau sebelum sahur, monggo. Mau sendiri, mau jamaah, monggo. Tetapi yang penting tetap sholat. Nah biasanya kalau kita tidak mempersiapkan dengan sebaik-baiknya, poso Ramadan itu cuma pengalihan jam waktu makan. Sing biasanya pagi, siang, sore atau malam diganti pagi, sore sama malam, atau pagi sama malam, ning sing malam porsine luwih akeh. Nah kadang-kadang nyuwun sewu, ketika nanti kita berbuka, nafsu kita ini kadang-kadang yang berbicara, semuanya pengen dimaem, bahkan semuanya dihidangkan, semuanya disiapkan. Ono kola, ono degan, ono es buah, ono wah semua makanan semua tersedia, siap di sana. Habis itu apakah dimakan semua? Ora. Ngombe teh wis wareg. Nah ini. Kemudian ada puasa, ada sholat tarawih, ada tadarus Al-Quran, ada majelis ilmu pengajian, ada infak, ada sedekah. Kalau itu tidak dipersiapkan, maka kita hanya mengira bahwa ibadah Ramadan itu hanya puasa. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang kedua adalah kita meminta maaf kepada sesama, kepada tetangga kita. Kesalahan kita dengan Allah Subhanahu wa taala kita cukupkan dengan istighfar. Kita mohon ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun. Insya Allah kita sudah dimaafkan oleh Allah. Tetapi kesalahan kita dengan sesama kita harus ikrarkan. Kita harus minta maaf betul. Ning nyun sewu kebiasaan kita njaluk ngapura niku kudu ngenteni bodoh. Ya nek engko umure tekan bodoh. Nah, anjurannya ketika kita ada salah, maka kita segera minta maaf.
Tetapi ya kuwi mau, kita orang Jawa itu nek ora pas lebaran ora marem. Atau kalau tidak gengsi. Sesuai. Nah ini monggo. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kemudian persiapan kita untuk menghadapi bulan suci Ramadan adalah kita mempersiapkan ilmunya. Kenapa kita harus mempersiapkan ilmunya? Ketika kita mengetahui dasarnya, ketika kita mengetahui ilmunya, sakjane posone iki kepiye to? Aku kudu ngopo? Aku kudu kepiye? Insya Allah ketika kita melakukan puasa, kita sudah tahu ilmunya, semakin mantap, semakin yakin. Sing batalke poso ki apa? Sing disunahkan dalam berpuasa Ramadan niku napa mawon? Kita buka lagi kitab-kitab yang membahas tentang puasa. Kita ngaji lagi tentang hal-hal yang membahas tentang puasa. Sing batalke poso napa, Bu? Makan. Betul, Pak? Le makan kapan? Nah, kudu jelas. Karena di bulan Ramadan dan di bulan yang lain kita berpuasa itu dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Artinya malam masih boleh. Jadi tidak makan dan minum dengan sengaja di siang hari. Kenapa dengan sengaja? Ada yang tidak sengaja alias lupa. Kalau lupa gimana? Kalau lupa dimaafkan. Arep wis entek sepiring rong piring tetap dimaafkan karena lupa. Dengan catatan tidak ngelupa atau ngelali. Bisa nggak kita lupa ketika Ramadan? Bisa. Wong biasane ora tau poso kok iki poso, apalagi di hari pertama puasa itu potensi untuk lupanya sangat tinggi. Wis metekut mangan, wis entek sak piring, wis ngombe sak gelas. Agek kelingan. Wah niku jenengan terus ke posone mboten napa. Karena lupa. Itu. Kemudian yang kedua, napa Bu yang membatalkan puasa? Hubungan suami istri di siang hari dengan sengaja. Lho, ora sengaja apa iso? Ora iso. Mesti sengaja, ora mungkin lali nek kuwi. Berarti hubungan suami istri di siang hari itu akan membatalkan puasa dan kena kafarat atau kena denda puasa 2 bulan berturut-turut. Lho seneng sedina tanggungane rong sasi. Ambak ya nunggu engko bengi ya.
Apa engko bukane nganggo Bu ya ora apa-apa. Ayo Bu, Allahumma barik lana bima rozaqtana. Nyiapkan ilmunya. Kemudian jenengan ngicipi sayur, ngicipi masakan jenengan ketika memasak mau buka. Kira-kira batalke poso mboten? Batalke poso mboten? Ya. Asal ngicipi tidak ditelan, insya Allah tidak membatalkan puasa. Ini sifatnya makruh. Ya kalau memang bisa dihindari, dihindari. Insya Allah seluruh penghuni keluarga ketika bulan puasa Ramadan, masakan jenengan apapun kondisi dan keadaannya, insya Allah di ngapura. Senajan kengidulen apa kengaloren, tetap didhawuhi mboten Bu? Iya. Paling dicipi, waduh kok kengidulen. Terus nang masjid. Nang masjid golek takjilan. Nah. Kemudian ya hal-hal yang lain yang nanti bisa membatalkan puasa itu juga banyak. Nah ini kalau kita nggak tahu ilmunya, kita akan ragu. Kemudian bingung iki terus piye? Iki oleh apa? Ora. Nah maka kita harus mengilmui. Kita harus tahu ilmunya. Kita harus tahu dasarnya. Kemudian yang berikutnya adalah kita mempersiapkan mal atau harta kita. Kita sampaikan di awal bahwa ibadah Ramadan itu tidak hanya puasa tok. Akan tetapi ada ibadah-ibadah yang lain, termasuk nanti ada ibadah yang memerlukan uang. Napa Bu? Ya, nyiapkan takjil, nyiapkan zakat. Zakat napa Bu? Zakat mal. Kalau yang sebelum sholat Idul Fitri zakat fitrah. Nah itu juga memerlukan uang. Jenengan nakjil ning masjid itu juga memerlukan uang. Kalau tidak dipersiapkan jauh-jauh hari, ya kemekelen tenan. Ini kita persiapan mal atau uang. Kita infak sedekah itu juga perlu uang. Karena banyak di antara kita itu yang menunggu beramal soleh itu ketika Ramadan. Karena ada iming-iming, pahalanya dilipat gandakan. Ganjarannya tambah akeh. Kemudian yang berikutnya adalah persiapan rohani. Rohaninya kita latih lagi agar nanti ketika Ramadan tiba kita sudah terbiasa. Nah, Ibu teng wingking ngendika latihan puasa. Nah makanya sejak bulan Rajab kemarin sampai dengan bulan Sya'ban
kita melatih untuk puasa kembali, biar nanti cacinge demonstrasi ora kebangetan. Ketika awal Ramadan itu nek sing ora tau puasa jan nemen tenan ngeleh itu. Jam 10 itu wis wayahe ngintir-intir. Nah, ketika kita sudah melatih, kita sudah terbiasa, bulan Ramadan insya Allah ya kita akan melalui dengan husnul khotimah, dengan baik. Rajab kita latih puasa kita, Syaban kita latih puasa kita. Ada yang Senin Kamis, ada yang puasa Daud, ada yang Ayyamul Bid tengah bulan Hijriyah. Kemudian kita latih sholat sunnah kita, sholat duha kita, sholat malam kita, sholat rawatib kita aktifkan lagi, sehingga nanti ketika kita melaksanakan sholat tarawih kita juga menjadi ringan, ora aras-arasen. Apa meneh lek buka kakean wayahe tarawih ongap angop arep melangkah nang masjid kabotan. Nah, kita siapkan rohani kita dengan melatih kembali makanan-makanan rohani. Tilawah Al-Quran kita, tadarus Al-Quran kita juga kita latih kembali. Pun biasa ngaji mboten Bu teng omah sadurunge Ramadan. Nah, alhamdulillah sudah terbiasa. Berarti engko enteng darus di bulan Ramadan. Karena ada keinginan juga biasanya dari jamaah, dari masyarakat itu paling tidak satu Ramadan itu bisa khatam satu kali. Malah ada yang bisa 2 kali, ada yang bisa 3 kali, ada yang bisa lebih dari sekali Bu khatamnya. Burung mau dicoba? Insya Allah. Tetapi kalau kita hanya berbekal niat tok tanpa ada latihan, kira-kira iso ora? Tidak bisa. Ini aktivitas rohani, persiapan rohani kita siapkan. Kemudian yang keempat adalah persiapan fisik atau jasad kita. Kesehatan kita siapkan. Kita berusaha semaksimal mungkin agar kita sehat. Agar ketika kita ketemu dengan bulan suci Ramadan, nah kita bisa siap melaksanakan seluruh rangkaian ibadah Ramadan. Nah ini Bapak Ibu jamaah pengaosan ingkang tansah dipun mulyakaken dening Allah. Beberapa persiapan tentang hadirnya bulan suci Ramadan. Nah kemudian ada beberapa kesalahan tentang bulan Ramadan. Abdul Aziz As-Saddam dalam bukunya Puasa Tetapi Keliru, poso ning kleru, ini ada 5 golongan. Nah, engko tekan 5 apa orang tinggi. Ada 5 golongan menurut Abdul Aziz As-Saddam. Yang pertama adalah kelompok mereka yang menganggap biasa saja bulan suci Ramadan. Tidak ada yang istimewa.
Padahal nyun sewu. Kanjeng Nabi ngendika man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sapa wonge sing nindakake poso Ramadan krana iman lan ngarep-arep ridane Gusti Allah, Gusti Allah bakal paring pangapura dosane kang wis kelakon. Ketika kita puasa Ramadan itu karena lillah, karena iman kita, karena keyakinan kita, bukan karena yang lain, dan hanya lillah. Tidak karena wong tanggane poso mosok aku ora poso, tetapi karena kesadaran kita bahwa kita sebagai orang muslim, kita sebagai orang yang beriman, maka kita harus berpuasa. Dan lillah, kita tidak ingin dipuji oleh orang lain, tetapi kita hanya ingin mengharap ridhonya Gusti Allah. Nah, dosa kita yang setahun lalu itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kanjeng Nabi wis ngendika ngono, kok awake dhewe wis anggapane Ramadan biasa-biasa saja, tidak ada yang istimewa. Wah, itu kalau di medsos itu berarti ada yang konslet. Siapa itu? Orang tua itu. Berarti konslet. Kanjeng Nabi sudah menyampaikan seperti itu. Dosa kita akan dihapus. Kok kita menganggap biasa-biasa saja. Kemudian golongan yang kedua adalah, nah ini, berubah menjadi solih dan solihah hanya ketika bulan Ramadan. Ketika Ramadan, wah luar biasa. Tetapi setelah Ramadan selesai, Ramadan usai, kembali ke habitatnya terdahulu. Ketika Ramadan, sholatnya rajin, bahkan jamaah terus di masjid. Tadarusnya luar biasa. Memakai hijab. Tetapi setelah Ramadan pergi, apa yang dilakukan? Le jamaah lereng, le sholat lereng, le kudungan lereng. Na'udzubillahi min dzalik. Berubah solih dan solihah ketika Ramadan. Mengenal Allah hanya ketika Ramadan. Ada sabda Nabi dari Imam Ahmad, seburuk-buruk kaum adalah mereka yang hanya mengenal Allah di bulan Ramadan saja. Ini sempat disindir Kanjeng Nabi. Seburuk-buruk kaum adalah mereka yang hanya mengenal Allah di bulan Ramadan saja. Betul, perilakunya menjadi lebih baik. Betul, dari tidak hijab menjadi berhijab. Betul, tidak pernah sholat kemudian sholat. Tetapi jangan hanya berhenti di bulan Ramadan saja, tetapi harus istiqomah, dilanjutkan setelah Ramadan. Itu baru namanya perubahan. Nah, yang ketiga, golongan yang ketiga adalah mereka yang hanya sebatas menahan lapar dan dahaga saja. Posone ya mek nahan, ngempet ora mangan ora ngombe. Ning nyun sewu,
majelis ghibahnya tetap berjalan, majelis ngerasaninya tetap berjalan, le nesu-nesu ya tetap berjalan. Saged mboten Bu benjang ngilangi le ghibah, le ngrasani, le nesu-nesu? Insyaallah. Le insyaallah ketoke lirih tur ragu-ragu. Ya ketoke rada angel. Nah, tadi kita sampaikan di awal, mereka yang biasa-biasa saja dalam bertemu dengan bulan Ramadan disindir sama Mbah Surip tadi, bangun tidur tidur lagi. Mereka hanya sebatas menahan lapar dan dahaga tok. Bentinone menggo turu. Le poso kuat mek turu. Ning biasane nek kakean turu niku malah mumet. Nah, ini ada sindiran Kanjeng Nabi, barang siapa tidak meninggalkan perkataan dan amalan dusta, maka Allah tidak butuh dengan makanan dan minuman yang ditinggalkannya. Ketika kita nggak mampu meninggalkan itu semuanya, Allah nggak butuh itu. Allah nggak butuh. Maka kita menahan lapar dan dahaga juga menahan hawa nafsu. Golongan yang keempat adalah mereka yang tidak memanfaatkan waktu di bulan Ramadan. Nah, ini biasanya ketika siang hari turu, nek bengi begadang tekan esok. Ada yang seperti ini? Ada yang seperti ini? Ya, ora ono wong akeh saiki. Ya, mudah-mudahan besok juga tidak. Ya, ini sekaligus untuk mengingatkan saya juga. Ojo ngerti sing sapa ngerti so sing ngomong ki malah turu-turu iso. Kemudian yang kelima adalah golongan orang-orang yang tetap bermaksiat di bulan Ramadan. Nah, iki mau sing gaweane ora turu, kemudian gaweane tetap ngrasani, gaweane nesu. Ini. Maka mulai dari sekarang kita gembirakan hati kita. Kita harus berupaya untuk hati ini menjadi senang dan gembira ketemu dengan bulan Ramadan. Kita harus rindu dengan hadirnya bulan Ramadan karena satu janji Allah tentang ampunan. Kemudian janji Allah tentang pahala yang akan dilipat gandakan. Kemudian janji Allah, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, monggo kita senangkan, kita rindu dengan hadirnya bulan suci Ramadan. Marhaban ya Ramadan, kami siap dan kami rindu kepadamu. Mekaten ingkang saged kita aturaken, mugi-mugi kula panjenengan sami diberi umur yang panjang, diberikan kesehatan sehingga kita semuanya dapat melaksanakan seluruh rangkaian ibadah bulan suci Ramadan. Dan Allah menerima semua amal ibadah yang kita lakukan. Mekaten kira langkung nyuwun pangapunten. Saakhiri bila taufiq wal hidayah, nasrun minallah wa fathun qarib, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu yang dihormati, ngaten pengawasan saking Pak Ustadz Sahril Sigit.